Bi, Robi. Iya. Kenapa, Pak? Pak, Bapak manggil, Pak. Pak. Waduh, dia tidur nyenyak. Lah terus siapa yang manggil? Setelah suasana duka atas kepergian Pak RT mereda, kampung masih diliputi rasa penasaran dan kejanggalan. Kematian Pak RT yang dikabarkan hanya karena masuk angin mulai dipertanyakan oleh banyak warga, terlebih setelah jenazah ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Banyak yang tak percaya jika penyebab kematiannya semata karena penyakit ringan. Bisik-bisik mulai terdengar. Bahkan beberapa warga secara terang-terangan menyebut kemungkinan adanya tindak kekerasan atau bahkan kejadian mistis. Topan mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, Pak RT terus muncul dengan wajah sedih, seakan mencoba mengatakan sesuatu yang penting. Dalam salah satu mimpi, Pak RT menunjuk ke arah belakang rumah kontrakannya sambil terus mengulang kata, "Lihat di sana." Saat Topan terbangun, ia dalam kondisi keringat dingin dan merasa dadanya sesak. Dewi, yang tidur bersamanya, juga mengaku mendengar suara orang berjalan di luar rumah. Padahal saat itu tengah malam dan semua orang sudah tidur. Topan mulai mempertanyakan kebenaran cerita Dewi sebelumnya tentang Pak RT yang pulang kampung. Ia mulai merasa Dewi menyembunyikan sesuatu darinya. Rasa penasaran itu membuat Topan ingin menyelidiki sendiri. Topan memutuskan untuk mengunjungi rumah kontrakan Pak RT pada malam hari. Ia mengajak Parungkat untuk menemaninya. Dengan senter kecil dan hati-hati, mereka menyusuri pekarangan dan menemukan pintu belakang yang tidak terkunci. Saat masuk ke dalam rumah, suasananya masih seperti saat pertama kali jenazah ditemukan. Pengap, penuh debu, dan bau masih tersisa. Di salah satu sudut rumah, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah buku catatan kecil milik Pak RT. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan terakhir yang tampak terburu-buru. Seperti, "Mereka tahu aku tahu. Jangan percaya siapapun." Dan yang paling mengejutkan, Topan harus hati-hati. Aku lihat mereka malam itu. Hal itu membuat Topan semakin yakin bahwa kematian Pak RT bukanlah murni sakit. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah rahasia gelap yang mungkin diketahui Pak RT sebelum ia meninggal. Keesokan harinya, Topan mengkonfrontasi Dewi. Awalnya Dewi menyangkal, namun setelah didesak dan Topan menunjukkan catatan itu, Dewi mulai terbata-bata. Ia mengakui bahwa sebenarnya Pak RT memang sempat merasa diikuti beberapa hari sebelum meninggal. Ia juga bilang bahwa malam saat Pak RT sakit, ia sempat datang ke rumah Dewi dalam kondisi gemetar dan ketakutan, mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Namun, Dewi diminta berjanji untuk tidak memberitahukan siapapun. Dewi pun akhirnya mengungkap bahwa Pak RT sempat bercerita melihat aktivitas mencurigakan dari beberapa orang di tengah malam yang diduga terkait dengan penjualan barang ilegal. Ia tak menyebut siapa, namun takut jika Pak RT dibungkam karena terlalu banyak tahu. Di malam hari, suara ketukan kembali terdengar di rumah Topan dan Dewi. Kali ini lebih keras dan disertai suara lirih memanggil nama Topan. Ketika Topan membuka pintu, tidak ada siapapun, tapi angin dingin langsung menerpa dan lampu kembali berkedip. Dewi langsung menangis, ketakutan bahwa arwah Pak RT kembali karena belum tenang. Beberapa warga juga mulai mengalami kejadian aneh. Suara sepeda di malam hari, pintu rumah terbuka sendiri,
dan bayangan orang tua memakai peci yang berdiri di pinggir jalan. Kejadian-kejadian ini membuat kampung geger. Pak Ustaz pun akhirnya diminta turun tangan untuk menenangkan warga. Dalam pengajian malam di mushola, Pak Ustaz menyampaikan bahwa kematian Pak RT harusnya menjadi bahan renungan, tapi juga disikapi dengan bijak. Ia menyarankan warga untuk tidak mempercayai rumor mistis sepenuhnya. Namun jika memang ada kejanggalan, perlu diselidiki secara jernih. Di akhir episode, seorang warga, Pak Alek, datang ke rumah Topan dengan wajah panik. Ia mengaku sempat melihat 2 orang mencurigakan masuk ke rumah kontrakan Pak RT beberapa malam sebelum kematiannya. Ia takut melapor karena merasa terancam. Tapi setelah mendengar warga lain mulai bicara, ia merasa harus mengatakan hal itu. Topan dan Parungkat akhirnya berniat membawa catatan milik Pak RT ke pihak kepolisian. Mereka yakin ini bukan hanya soal masuk angin, tapi mungkin ada pembunuhan yang disamarkan sebagai kematian alami. Saat mereka pergi malam itu, kamera memperlihatkan sesosok bayangan berdiri diam di depan rumah Pak RW, seakan sedang memperhatikan mereka.